guru hebat madrasah, operator, teknisi, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala madrasah, salam tangguh tanpa mengeluh untuk kemajuan madrasah di kemudian hari. Baiklah, terima kasih. Langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu kita akan simak bersama materi pertama, yaitu implementasi juknis penilaian hasil belajar pada aplikasi rapot digital madrasah atau RDM yang akan disampaikan oleh Bapak Suliat MSI. Beliau adalah tim teknis pusat atau helpdesk Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Suliat MSI, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yulia. Alhamdulillah, semoga semua yang ada atau hadir di sini di forum ini sehat dan sudah siap untuk memberikan yang terbaik untuk madrasah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kasih Kursis Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Kasih Penma, Kapko Jawa Timur, Bapak Ibu KKM Jawa Timur, Bapak Ibu guru, Bakakur atau operator dan sebagainya yang ada di link Zoom maupun di link YouTube. Alhamdulillah kita bisa bertemu di momen ini. Saya selaku pemateri, saya rasa semua sudah banyak yang kenal dengan saya. Jadi saya juga jadi pengawas, tapi juga jadi HD. Jadi salah satunya pengawas yang menjadi HD adalah mungkin masih satu orang, saya sendiri. Jadi semoga para pengawas nanti juga begitu memahami bagaimana aplikasi RDM ini yang bukan sebuah pilihan, ya, karena ini adalah sebuah keharusan untuk digunakan, di mana madrasah nanti akan memberikan data pelaporan pendidikannya melalui sebuah aplikasi, yaitu aplikasi rapot digital madrasah. Tim kami yang dari Jawa Timur ada 4 orang untuk yang menyusun aplikasi ini, sehingga aplikasi ini bisa berjalan seperti yang sudah terlalui. Ya. Ada sudah beberapa madrasah, dari ribuan, 2000 lebih Jawa Timur sudah menggunakan aplikasi RDM ini, dan kedepannya kita harapkan ya, secepat mungkin untuk teman-teman madrasah bisa menggunakan aplikasi ini untuk pelaporan pendidikannya. Materi yang saya sampaikan adalah implementasi RDM yang di sini kaitannya memang dengan teknis penilaian. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, saya nanti akan menjelaskan secara singkat saja. Tapi yang penting bahwa aplikasi yang kita buat ini nanti atau yang kita akan gunakan bersama ini adalah aplikasi yang memang sudah kita siapkan sedemikian rupa dan akan bisa digunakan sebaik mungkin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan share screen dari apa itu RDM. Apa itu RDM? Sebentar. Nah, kita lihat di layar, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam penggunaan aplikasi RDM ini, kita sudah siapkan sistem sedemikian rupa untuk bagaimana aplikasi ini bisa digunakan oleh seluruh madrasah se-Indonesia, yang mana memang aplikasi ini adalah yang sekarang menjadi aplikasi utama ya, untuk laporan pendidikan ya, atau laporan dari proses pembelajaran di madrasah. Untuk rapotnya menggunakan aplikasi ini. Nah, di RDM ini ada beranda yang Bapak Ibu bisa buka di rdm.kemenag.go.id. Nah, kita siapkan beranda ini untuk apa? Untuk madrasah yang ingin yang menggunakan atau yang akan menggunakan aplikasi RDM ini,
dengan memberikan informasi yang selengkap mungkin, sehingga tanpa mungkin ada sosialisasi atau mungkin ada tutorial secara langsung dari HD atau dari tim, itu bisa menggunakan aplikasi ini dengan gampang, karena informasi-informasi yang terkait dengan RDM ini kita tuangkan dalam beranda ini. Kita coba lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi contoh di sini, apa sih RDM? Jadi aplikasi RDM ini diharapkan dapat mendukung program madrasah digital di Kementerian Agama agar dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat kepada seluruh warga madrasah. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu, kronologis dari aplikasi ini kita melihat bahwa aplikasi-aplikasi sebelumnya, mungkin ada yang aplikasi memakai ARD kemarin, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, kemudian aplikasi-aplikasi yang menggunakan aplikasi Excel, termasuk mungkin aplikasi yang saya sebarkan dari apa yang saya buat untuk madrasah, itu juga ada beberapa keterbatasan, ya. Kalau aplikasi Excel tidak mungkin bisa disimpan dalam waktu yang lama, apalagi terkait dengan di-online-kan dan sebagainya. Nah, kita mencoba membuat sebuah aplikasi yang betul-betul ini sangat efektif, sangat efisien digunakan di madrasah untuk membuat sebuah rapor. Nah, oleh karena itu kalau tadi disampaikan oleh Pak Kasih bahwa ini dibikin oleh teman-teman HD, ya. Jadi kami para HD mencoba untuk memberikan sesuatu lah untuk Kementerian Agama yang manfaatnya untuk madrasah, dan madrasah itu adalah siapa? Ya, madrasah itu adalah kita sendiri, ya, termasuk pelaku-pelakunya, sehingga kita membuat sebuah aplikasi yang mendukung digitalisasi madrasah. Dan di situ juga kita berharap bahwa madrasah sendiri nanti punya penyimpanan nilai, ya, kemudian proses input nilai dan sebagainya gampang. Kemudian secara manajemen kepala madrasah juga bisa melihat bagaimana progres dari guru-gurunya ketika memberikan penilaian dan lain sebagainya. Nah, itu secara manajemen dan secara proses kita upayakan bahwa ini betul-betul sesuai lah untuk sebuah proses aplikasi yang digunakan, di mana sistem manajemen itu berjalan sehingga dari warga madrasah begitu enjoy dan begitu paham dan aturannya juga jelas, menjadi sebuah program yang kompatibel untuk madrasah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini ada gambar laptop, ada gambar HP. Jadi sebenarnya aplikasi ini sudah kompatibel untuk digunakan di HP. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tanpa kita tahu informasi dari manapun, kita ketika melihat beranda ini, ya, kita bisa melihat di sini ada bagaimana cara kita menggunakan aplikasi RDM. Nah, di sini ada menu download. Saya klik downloadnya. Nah, di menu download ini kita memberikan beberapa alternatif, ya, untuk madrasah bisa menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kemampuan dari madrasah itu. Jadi misalnya madrasah nggak punya server yang besar, punyanya hanya sebuah komputer yang RAM-nya cuma 2 GB misalnya, tapi ingin memasukkan aplikasi RDM ini sehingga bisa digunakan oleh teman-temannya untuk input nilai, kita fasilitasi, ya. Ada yang punya hosting yang bisa online karena bisa di guru-gurunya bisa akses di mana saja, atau muridnya juga bisa akses di mana saja. Atau mungkin di sebuah kepulauan yang tidak punya akses sama sekali internet, misalnya begitu. Nah, ini juga kita fasilitasi, ya. Makanya kita mencoba untuk memberikan alternatif di mana madrasah itu nanti secara gampang untuk bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Nah, contoh di sini Bapak Ibu, ada 3 versi RDM. Ya.
Kemudian kita juga sediakan informasi-informasi tentang bagaimana update. Misalnya di sini ada download update rilis tanggal sekian. Jadi sebuah aplikasi itu tidak mungkin sempurna ketika dibuat, ya. Apalagi aplikasi yang selalu berhubungan dengan aplikasi lain. Jadi kalau misalnya RDM ini karena koneksinya nanti juga ke EMIS, ya, atau mungkin ke aplikasi data yang lain, maka kita akan pasti ada update. Tapi update itu adalah sebuah penyempurnaan, bukan bongkar, ya, istilahnya begitu. Nanti karena trauma update, wah nanti kalau diupdate nggak bisa, wah nggak akan mungkin. Ya, kita upayakan update kita rilis setelah kita uji. Jadi ada tim penguji dari para HD dan sebagainya. Ketika kita uji update itu aman, baru kita share di portal atau nanti ketika membuka RDM itu sudah ada perintah untuk update. Nah, di sini Bapak Ibu, 3 versi yang kita siapkan untuk RDM ini. Ada versi VDI. Nah, versi VDI itu hampir sama dengan ARD yang dulu, jadi menjalankan VDI-nya, di mana ini membutuhkan komputer yang resource-nya mungkin memakai server yang dulu digunakan untuk UNBK, ya, atau mungkin server sekarang dengan ANBK. Itu cukup dengan RAM 8 GB, saya rasa ini sudah bisa jalan. Kalau RAM 4 GB bisa, tapi agak lambat. Nah, di sini kita lihat ada menu download-nya. Kita lihat kalau di tampilan ini, ya, jumlah yang sudah download adalah 79.645 kali. Jadi luar biasa, sudah banyak. Ya. Kemudian yang kedua adalah versi SAM atau installer. Yang ini kalau misalnya ini, atau suara saya nggak jelas? Jelas Pak Ji, jelas. Oh, ada tadi yang putus-putus suaranya. Ya, sempat putus, tidak apa-apa. Oh, iya. Untuk yang versi SAM, ya, kita membuat sebuah versi installer ini. Kalau misalnya laptopnya cuma RAM 2 GB, ya, atau komputernya RAM-nya cuma 2 GB, kemudian kita mau menggunakan RDM ini juga bisa, ya, pakai installer SAM ini, ya, dengan syarat ini, ya, harus diinstal Windows yang 64 bit dan kemudian ada di install Microsoft Visual C++ 15. Nah, ini petunjuk kita siapkan. Nah, kemudian yang kalau memang mengenai hosting, ini juga ada syaratnya apa saja. Ini juga ada syaratnya. Downloadnya sudah 12.996 kali di sini, ya. Kemudian di sini ada download source dan kemudian ada yang install. Jadi Bapak Ibu sekalian, para madrasah, bahwasanya kita sudah menyiapkan bagaimana kebutuhan yang memungkinkan kepada madrasah untuk aplikasi ini supaya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini juga Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan. Nah, statistiknya sekarang. Ya, sambil nunggu. Nah, berapakah madrasah yang menggunakan aplikasi ini? Ya, kita bisa melihat dari statistiknya. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk melihat informasi ini tanpa harus login, ya, Karena halaman login itu sementara ini yang disediakan masih halaman login yang khusus untuk para HD. Ya. Jadi ada akun yang diberikan, yaitu akun pusat, ya, kemudian akun provinsi dan akun kabupaten. Masih jelas suara saya?
atau putus? Masih. Jelas. Oke. Nah, ini kayaknya di RDM pusatnya sedang mengalami masalah. Ya, ada maintenance Pak D. Oh, oke, siap. Nah, begitu Bapak Ibu, nanti untuk kejelasannya silakan Bapak Ibu bisa melihat di portal itu ya, rdm.kemenak.go.id. Itu adalah informasi-informasi yang sifatnya memberikan gambaran bagi yang akan menggunakan aplikasi ini atau yang sudah menggunakan aplikasi ini. Di situ sudah ada tutorial-tutorial ya berupa video ya untuk bagaimana cara installnya, cara mengonlinekan dan lain sebagainya. Nah itu. Dan termasuk sudah ada layanan kalau ada yang kesulitan bisa tanya jawab di situ. Jadi semua keperluan untuk bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik itu sudah kita upayakan ada di situ. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu tentang bagaimana RDM itu kaitannya dengan juknis penilaian di Kemenak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya rasa saya hanya memberikan refreshing saja dan kaitannya dengan bagaimana nanti implementasinya di RDM. Ya. Nah, kita pahami bersama bahwa untuk kaitannya dengan juknis penilaian itu sudah ada di SK Dirjen, ya mulai dari MI sampai dengan MA. Yang masing-masing saya rasa sudah mempelajari SK Dirjen tersebut karena itu sudah diterbitkan tahun 2018 yang lalu. Nah, kita juga memahami bagaimana proses penilaian itu. Karena penilaian itu adalah sebuah proses pengumpulan, kemudian pengolahan, kemudian informasi atau data untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Ini ada penilaian hasil belajar oleh pendidik dan ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Nah, tujuan dari penilaian satu, mencapai capaian kompetensi peserta didik, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan dan atau pengayaan. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada tahap berikutnya. Nanti Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika kita menggunakan RDM ini dan guru-guru sudah melakukan penilaian, itu bisa langsung diinputkan kepada aplikasi. Dan di situ nanti Bapak Ibu kepala madrasah misalnya ingin melihat bagaimana progres dalam 1 bulan ini terhadap penilaian. Jadi Bapak Ibu kepala madrasah bisa juga melihat. Wakakur kita kasih akses, di situ ada hak akses juga, kita masukkan akunnya. Jadi kita bisa melihat guru-guru itu sudah store nilai berapa. Jangan-jangan nggak store baru nanti waktu rapotan store cuma 1 nilai misalnya. Nah itu ada fasilitas bagaimana Wakakur, TU, dan kepala madrasah nanti bisa memantau progres dari perkembangan siswa didiknya melalui setoran-setoran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika input di aplikasi RDM. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian ada 3 ranah penting yang diukur untuk siswa, yaitu kompetensinya ada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah di sini nanti pada RDM nanti untuk pengetahuan dan keterampilan itu dilakukan oleh guru, sikap akan ditentukan oleh wali kelas. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah menilai sikap. Dalam ini nanti sikap itu bersifat informatif saja kepada wali kelas bahwa secara umum anak yang namanya ABCD, ya 1, 2, 3 dan sebagainya itu adalah baik atau sangat baik dan seterusnya. Nanti informasi itu langsung disampaikan ke wali kelas terutama untuk sikap. Tapi untuk pengetahuan dan keterampilan, Bapak Ibu guru akan memasukkan
nilai-nilainya ke dalam RDM. Nah, di situ ada beberapa penilaian yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Nanti di RDM untuk pengetahuan dan keterampilan, apakah itu yang Bapak Ibu lakukan dengan tes tulis, lesan, atau penugasan, atau non-tes misalnya begitu, dalam pengetahuan atau keterampilan, Bapak Ibu nanti memasukkan nilai tiap PH, ya, tiap penilaian harian, PH1, PH2, PH3, dan PH4, dan seterusnya, itu adalah sebuah nilai yang sebuah nilai yang dimasukkan dalam RDM. Kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan nilai pada saat itu kurang dari KKM, Bapak Ibu nanti bisa memperbaiki nilainya dengan cukup mengganti nilai itu saja. Ya, tidak ada lembaran-lembaran, ada remedi 1, remedi 2, remedi 3, dan sebagainya. Tapi cukup satu nilai per PH atau tiap PH ada satu nilai. Kemudian, nah bentuk penilaian yang kita adopsi di RDM sesuai dengan petunjuk teknis ini adalah di pendidik nanti adalah PH, ya, atau menggunakan kuis dan sebagainya. Kemudian dasarnya nanti ada KD, ya, KD. Tapi yang KD itu kalau di RDM nanti dituliskan diawali dengan kata kerja operasional. Jadi nanti itu akan menjadi deskripsi dari rapotnya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, penilaian yang dilakukan pendidik adalah PH, kemudian yang satuan pendidikan nanti ada PAS atau PAT, dan ujian madrasah, ya. Kemudian pemerintah sudah jelas itu. Nah, nanti di RDM ini, RDM ini nanti nilai yang ada dimasukkan oleh guru adalah PH, kemudian PAS, dan PAT. Ya, karena ini adalah untuk membuat rapor. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang memasukkan nilai yang dimasukkan dalam RDM ini adalah penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Nah, ini apa yang disebut dengan PH, apa yang disebut dengan PAS, apa yang disebut dengan PAT. Nah, kalau PH yang diukur jelas yaitu bahwa dia sudah menyelesaikan satu KD atau lebih, itu dilakukan penilaian harian. Kemudian yang PAS mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester ganjil. Karena kata-kata AS itu akhir semester, ya. Kemudian cakupan materinya meliputi seluruh indikator pada studi. Kemudian PAT itu adalah penilaian akhir tahun yang materinya hanya semester genap. Kemudian UM itu adalah capaian dari seluruh mata pelajaran yang nantinya ini adalah dilakukan oleh satuan pendidikan yang biasanya penggunaannya adalah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, kita juga dari regulasi tentang KKM, ya. KKM ini juga kita adopsi di RDM, di mana KKM itu ditentukan oleh kompleksitas materi, intake, daya dukung, ya. Kemudian kriteria dan skala penilaiannya dalam menentukan KKM, kita lihat kompleksitasnya, intake peserta didiknya, kemudian daya dukungnya dengan skala yang seperti itu. Nah, cara menentukan KKM-nya, ya, dari tadi kompleksitas materi, intake siswa, kemudian daya dukung, terus bagaimana cara menentukan KKM itu di satuan pendidikan, yaitu mulai dari KKM KD dari guru mapel, KKM MP atau mata pelajaran dari guru mapel, dan nanti disatukan menjadi KKM tingkatan kelas pada satuan pendidikan. Nah, ini contoh penentukan KKM KD. Ya, saya rasa Bapak Ibu guru sudah
memahami, ya. Kemudian yang penting nanti kita adalah menentukan KKM tingkatan kelas pada pendidikan. Nah, nanti KKM yang diadopsi atau yang dimasukkan ke dalam RDM adalah KKM ini, KKM tingkatan kelas. Ya, KKM tingkatan kelas. Jadi bisa jadi taruh di sini ada kelas 10 KKM 70, KKM kelas 11 72, KKM kelas 12 75, itu boleh saja. Terserah dari bagaimana satuan pendidikan itu merumuskan KKM-nya. Nah, kemudian predikat Bapak Ibu sekalian, seperti yang biasa kita lihat, kalau dulu yang lama mungkin yang sangat baik itu 86 sampai 100, baik 185, cukup tuh 56 sampai 70, atau kurang itu 55 lah. Mungkin ini juga dulu kita pada saat sekolah-sekolah itu bahwa dapat 60 itu sudah naik kelas gitu misalnya begitu ya. Tapi kalau sekarang panduan dari 18 itu nilai C untuk predikat C itu dimulai dari KKM. Ya. Nah, untuk penentuan predikat ini kita memakai interval 3. Kenapa intervalnya 3? Karena kita jelas ya dari C, B ke A itu ada 3 predikat yang kita utamakan untuk dimasukkan dalam rapot, sehingga cara membuat KKM-nya adalah nilai maksimal dikurangi KKM dibagi 3. Jadi kalau nilai maksimal 700, KKM-nya 70, maka rentangnya atau intervalnya adalah 10, sehingga ketika ada kelipatan 10 maka predikat itu baru berubah. Nah, contoh ini yang tabel predikat nilai siswa berdasarkan KKM di RJM. Jadi kalau misalnya tabelnya di KKM dapat 65, ya, 65, nanti dia dapat nilai C-nya 65. Mulai dari 65 dia dapat nilai C. Ya. Kemudian 77 mulai dapat B sampai angka 88. Kemudian dapat A 89 sampai 100. Kalau KKM 75, jadi mulai dapat C 75, kemudian sampai 82, baru dapat nilai B 83 sampai 91 dan dapat nilai A 92 sampai 100. Itu rumusan yang ada di tabel predikat untuk RDM. Nah, bagaimana dengan program remedial yang kita lakukan? Memang ketika nanti Bapak Ibu sudah melakukan PH1 misalnya, langsung dimasukkan ke dalam aplikasi rapot, maka nanti ketika Bapak Ibu melakukan remedial, nanti apakah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ketika melakukan remedial dan nilainya berapakah yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, contoh di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ketuntasan, seorang yang tidak tuntas harus remedi, sementara yang tuntas harus diberikan penganiayaan. Nah, untuk remedial itu sendiri memang dikhususkan untuk anak yang belum mencapai KKM dalam KD tertentu. Bisa dilakukan dengan secara mandiri, bimbingan secara mandiri, secara kelompok kalau memang jumlahnya agak banyak ya. Dengan tugas-tugas, kemudian tugas, dengan pembelajaran ulang dan pemanfaatan tutor sebaya. Cuma endingnya harus tetap tes ulang. Jadi sebetulnya bimbingan secara individu, kelompok atau tugas-tugas itu adalah mengarah bagaimana nanti anak itu ketika kita memberikan tes ulang itu tuntas. Nah, prinsip remedial adalah hanya pada KD yang belum tuntas. Jadi Bapak Ibu sekalian, remedial itu hanya pada KD yang belum tuntas. Jadi setelah mengajar mungkin 5 KD tapi belum sempat untuk remedi, ya KD yang belum tuntas suatu saat harus kita buatkan schedule untuk bisa diremedi. Kemudian remedial didahului dengan bimbingan dan diakhiri dengan tes. Jadi nggak boleh langsung tes lagi begitu, nggak boleh. Karena apalagi nanti tes lagi kemudian soalnya sama. Kemudian nilai remedial sesuai dengan capaian peserta didik. Artinya nanti Bapak Ibu sekalian, ketika anak itu diremedi dapat nilai 100,
maka yang dimasukkan ke dalam aplikasi adalah 100. Ya. Walaupun sebelumnya dapat 60, tapi 60 itu kenapa dia? Mungkin karena sakit atau mungkin karena pada saat malam nggak sempat belajar, ada gangguan pada dia, sehingga dia dapat nilai yang tidak bagus. Maka ketika diuji dengan remedi, dia dapat nilai 100, maka kita harus memberikan nilai 100. Kalau dulu bisa jadi nilai yang diberikan adalah sebatas KKM. Jadi nilainya sebatas KKM, sehingga anaknya nanti ketika ujian semester dapat nilai jelek, maka nggak akan pernah tuntas. Karena apa? Karena nilai ulang harinya hanya sebatas KKM semua. Tapi kita memberikan nilai sesuai dengan amal perbuatan anak-anak. Ketika dia dapat 100, ya kita kasih 100. Kalau itu nilai remedial. Kemudian remedial bisa diulang-ulang sampai siswa mencapai tuntasan. Dan kelima, bila sampai akhir semester siswa belum tuntas, maka remedial dihentikan bagi yang bersangkutan. Nilai yang dipakai adalah nilai capaian yang tertinggi yang pernah diperoleh saat remedial. Nah, contoh ini kasusnya, jadi KKM 75, nilai PA-nya 60, nilai saat remedial 78, maka di siswa nanti kita beri nilai 75. Kasus B, nilai 75, KKM-nya 75, nilai 65, remedial dapat 10. Karena belum tuntas ya nanti silakan Bapak Ibu melakukan remedial. Nah, penilaian sikap ada dua, spiritual dan sosial. Cuma nanti dalam aplikasi RJM ini yang diadopsi oleh RJM bahwa penilaian sikap itu yang memasukkan adalah wali kelas. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat penilaian sikap itu adalah dari guru dan wali kelas melalui observasi selama proses pembelajaran dengan menggunakan jurnal. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena di aplikasi ini hanya memasukkan wali kelas, nanti informasi yang diperoleh oleh guru disampaikan oleh ke wali kelas untuk bagaimana wali kelas itu membuat penilaian terhadap siswanya kaitannya dengan penilaian sikap ini. Nah, untuk hasil pengolahannya kita lihat di sini Bapak Ibu. Baik untuk di rapot ini, tampil rapot juga seperti ini ya. Kalau predikatnya baik, deskripsinya apa, selalu bersyukur dan berdoa dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari sikap spiritual dan sikap sosial yang digunakan di aplikasi. Nah, untuk penilaian pengetahuan seperti biasa Bapak Ibu sekalian, tadi ada PH, ada PAS, ada PAT. Ini dengan skala 0 sampai 100. Nah, kita lihat di sini misalnya PH 1 itu adalah materi yang sudah diselesaikan atau ujian yang materinya diselesaikan dari KD 1 dan KD 2. Jadi gabungan dari KD 1 dan KD 2 itu jadi PH 1, PH 2-nya KD 3. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian, PH itu gabungan dari beberapa KD. Nah, kemudian di situ ada lihat PAS ya, PAS penilaian akhir semester itu adalah materinya nanti dari KD 1 sampai KD 35. Sedangkan untuk PAT adalah mulai dari KD 36 sampai 38. Jadi prosesnya begitu. Nah, ini adalah contoh ya nilai-nilai yang bagaimana cara mengolah nilainya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian juga sudah jelas. Yang penting di sini juga kita pahami bahwa nanti di aplikasi RJM juga Bapak Ibu harus melakukan pembobotan. Ya, misalnya bahasa Indonesia bobotnya tes tulisnya 60% tes tulis, kemudian 40% untuk penugasan. Nah, pembobotan ini silakan dilihat di RJM nanti ada. Ya, misalnya nanti untuk di RJM misalnya untuk PH dibobot 70 mungkin 70 ya, kemudian berarti di nilai PAT atau PAS-nya nanti dibobot 30 misalnya. Nanti ada pembobotan yang harus diinputkan di RJM. Nah, ini adalah contoh-contoh dari proses penilaiannya. Ya. Contoh di sini RPA-nya 73,6, PAS-nya 90. Ya, kemudian nilai akhirnya adalah sekian dibuatkan sekian. Kenapa begitu? Ya, ini tergantung kita nanti memberikan pembobotan pada penilaian kita.
Di RPH-nya berapa persen, pasnya berapa persen, ya. Maka nanti itu akan menjadikan nilai akhir itu menjadi berapa adalah tepat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, deskripsi pada RDM adalah mengadopsi seperti ini. Jadi kalau misalnya ada siswa yang nilainya bagus di KD 4, ya begitu. KD 4, maka nanti yang akan muncul deskripsi pada aplikasi RDM adalah anak itu memiliki kemampuan yang baik atau sangat baik sesuai dengan rangkuman atau nilai akhirnya berapa. Nilai akhir kategorinya baik atau sangat baik. Jadi nanti ada istilahnya deskripsi itu berdasarkan nilai yang diinputkan dan berdasarkan dengan tadi grade-nya. Jadi misalnya kalau misalnya anak itu nilainya 95 kategori A, dan sangat baik. Jadi predikatnya A, maka nanti di deskripsi akan muncul sangat baik. Sangat baik. Nah, tinggal nanti yang nilai pH-nya yang tertinggi yang mana? Kalau pH-nya yang tertinggi misalnya KD 4 tentang mawaris, gitu. Ya, dia akan muncul sangat baik dalam menerapkan penghitungan mawaris misalnya. Nah, kalau misalnya ada dari KD 1 atau pH 1 sampai pH 4, itu yang nilainya di bawah KKM salah satunya, walaupun dia tuntas secara proses penilaian seluruhnya. Jadi kalau di rata-rata nilai pH kemudian ditambah lagi dengan pas, ternyata nilainya masih di atas KKM, dia tuntas. Tapi sebetulnya ada KD yang di remedial berkali-kali nggak lulus, ya, tetap nggak tuntas. Maka nanti akan muncul juga, yaitu jika ada yang belum tuntas dari salah satu KD, muncul tambahan, yaitu namun perlu ditingkatkan pada KD yang tidak tuntas. Kemudian untuk deskripsi keterampilan, kita ambil dengan nilai yang tertinggi. Jadi contohnya sangat terampil dalam apa, tergantung dari KD tertinggi, KD yang nilainya tertinggi. Nah, kemudian kenaikan kelas itu disetting Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kalau sudah selesai semua mapel, kemudian predikatnya minimal baik, kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu ikut semua, tidak lebih dari 2 mapel itu di bawah KKM, ya. Terus ada ranah-ranah lain yang bisa digunakan untuk pertimbangan kenaikan kelas, maka nanti Bapak Ibu sekalian di aplikasi RDM ini kita hanya siapkan bahwa itu ada keterangan naik dan tidak yang bisa dipilih oleh wali kelas dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari lembaga, apakah syarat naik untuk kelas. Jadi guru di situ, oleh kelas di situ nanti hanya ada menu diklik naik atau tidak naik. Nah, keterangan lulus saya rasa juga paham Bapak Ibu sekalian, tapi karena di RDM ini adalah raport, maka tidak mengadopsi nanti sampai kelulusan. Demikian peran aplikasi dari saya terkait dengan bagaimana implementasi penilaian terhadap RDM yang merupakan aplikasi yang memang kita kembangkan sesuai dengan regulasi yang ada di mana. Demikian Mbak Nia, saya kembalikan waktunya. Ya. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Suliat MSI. Menarik sekali apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Suliat, bahwasanya penilaian yang tepat yang dilakukan oleh guru akan memudahkan untuk input data ke dalam RDM, begitu. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang terhormat, penggunaan rapot digital madrasah ini sangat mudah penggunaannya. Betul seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Suliat tadi, begitu. Saya sendiri semester kemarin kebetulan sudah memanfaatkan aplikasi ini, begitu. Di madrasah saya telah memanfaatkan aplikasi ini. Jadi tidak ada kendala berarti yang saya temui.
bahkan tadi malam begitu ya, sebelum preparing untuk acara ini, saya sempat tanya kepada teman-teman operator di madrasah saya, kendalanya apa. Ternyata tidak ada kendala yang berarti yang ditemukan. Jadi memang simple penggunaannya, walaupun memang fiturnya lebih rinci dari aplikasi rapot yang sebelumnya. Begitu. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita memasuki materi berikutnya, yaitu materi teknik instalasi dan penggunaan aplikasi rapot digital madrasah yang akan disampaikan secara bersamaan, begitu. Kalau berdua duet berarti, kalau bertiga apa ya namanya? Kalau 4 quartet, kalau 3 trio. Yang akan dilaksanakan atau disampaikan secara bersamaan oleh yang pertama Bapak Ahmad Haryadi SE dari MTSN 3 Ngawi. Beliau adalah tim teknis Pusat Helpdesk Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga akan disampaikan oleh Bapak Vivin Biantoro SPD dari Mansumenep, mohon maaf. Mansumenep, beliau adalah tim teknis Pusat Helpdesk Provinsi juga. Selanjutnya juga akan disampaikan oleh Bapak Nazar Rosidi, Eskom dari MTS Hasim As'ari Kota Batu Malang. Ya, Bapak-bapak pemateri sepertinya sudah siap di depan kamera masing-masing, begitu. Baiklah, bagaimana ini teknisnya? Siapa duluan? Atau bersamaan bareng, bertiga trio? Saling menyambung aja kayaknya, Mbak. Gitu ya. Akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Haryadi SE. Waduh, saya yang mimpin kan. Iya gitu tadi Pak dari panitia. Oke, Atau siap. yang lebih terkenal nama artisnya katanya Cak Mat begitu. Ya, monggo Bapak Haryadi SE, Bapak Vivin Biantoro SPD dan Bapak M Nazar Rosidi, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, terima kasih untuk Pak Kasih Kursis atas waktu ini diberi kepercayaan kepada kami untuk mengisi sosialisasi RDM di wilayah Jawa Timur, dan juga teman-teman HD Provinsi, dan tak lupa juga Bapak Ibu guru peserta Zoom kali ini yang mulai dari pengawas, kepala madrasah, wakil kurikulum, dan juga teman-teman proktor yang mungkin ada di YouTube saat ini. Langsung saja nanti kita akan mendemokan bagaimana aplikasi RDM ini digunakan. Mungkin untuk saya nanti yang sistem paket, cara pengaplikasian RDM dengan sistem paket itu bagaimana. Kemudian untuk Mas Vivi nanti yang mungkin akan sedikit bagaimana tentang menyinggung tentang yang SKS, karena Mansumen itu sistemnya menggunakan SKS, mungkin bisa menjelaskan sedikit pengaturan SKS itu yang secara simpel bagaimana, karena hanya sesuai arahan panitia, sosialisasi ini hanya sebatas pengenalan dulu. Mungkin nanti di lain waktu kita tim teknis dari pusat dan juga Kanwil Jawa Timur akan keliling tiap kabupaten ketika mungkin PPKM sudah selesai, nanti akan keliling memberikan sosialisasi di wilayah-wilayah. Mungkin seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin saya akan share screen dulu sebentar. Ini nanti kalau saya paparkan melalui PowerPoint ini akan lama dan mungkin bisa jadi banyak yang tidak paham. Nanti kita akan langsung live di aplikasinya saja.
Yang mau saya perkenalkan adalah tim-tim yang ada di aplikasi RDM itu siapa saja, termasuk yang programmernya siapa, manajemennya siapa. Ini ada di sini. Ini yang manajemen dan programmer. Pak Arif Ridho ini dari Subdit Kolek KSKK Kementerian Agama Pusat. Pak Suliat yang tadi yang menyampaikan terkait penilaian itu pengawas Jawa Timur. Jadi pengawasnya pengawas HD Jawa Timur. Kemudian Pak Sofwan Hadi ini staf Kanwil Jawa Barat. Terus Pak Jainuddin dari MTSN 1 Sidrap, ini adalah programmernya, sama Pak Sugianto dari MANIJ Gorontalo. Ini ada 5 yang masuk ke manajemen dan programmer. Kemudian yang tester dan customer maksudnya ini, jadi sebelum aplikasi itu kita launching ke madrasah, kita sebarkan untuk digunakan. Yang 4 orang ini adalah sebagai tester dan customer service itu maksudnya kita ngetes dulu, ngetes aplikasi RDM itu sudah layak atau belum, masih ada error atau enggak ketika nanti disampaikan ke madrasah untuk digunakan. Jadi sebelum rilis itu benar-benar kita cek semua satu-satu. Ketika memang ada masalah kita akan tunda update. Kalau memang kita sudah fix, aplikasinya sudah jalan, nggak ada masalah, baru kita infokan di aplikasi. Ketika dibuka pertama, itu akan muncul notif untuk update. Ini Mas Vivin, ini dari Mansumenep. Terus Pak Muhammad Kamil, Mas Kamil ini dari Mandua Makassar. Mas Nazar ini dari MTS Hasyim Asyari Batu, kemudian saya sendiri dari MTSN Ngawi. Nah, alhamdulillahnya di Jawa Timur itu ada 4 orang tim yang masuk di aplikasi tim teknis Kementerian Agama. Ada saya, Mas Nazar, Pak Vivin, sama Pak Surya tadi. Mungkin ini sekilas tentang perkenalan tentang siapa yang membuat aplikasi dan menjalankan yang mengetes itu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung sampaikan di aplikasinya. Nah, saya tutup dulu. Nah, ini kita langsung masuk di aplikasi rapot digital madrasah. Ini kita login sebagai admin atau proktor di madrasah. Bagaimana cara kita mendapatkan, kita logout. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk aplikasi rapot. Ini loginnya pakai NSM, passwordnya kita setting sendiri. Kemudian di sini waktu login pertama itu kita bisa milih tahun ajaran mana yang mau kita loginkan. Jadi misalnya ini kan untuk tahun ini kita sudah selesai mengisi dan kita sekarang posisinya di tahun 2021-22. Apakah kita bisa membuka rapot nilai anak-anak di tahun pelajaran sebelumnya? Sangat bisa sekali hanya dengan mengubah login tahun ajaran di menu login ini. Tinggal pilih tahun ajaran, semesternya apa. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan aplikasi ini sesuai yang disampaikan Pak Surya tadi. Aplikasi bisa di-download di portal RDM di rdm.kemenag.go.id. Tinggal pilih nanti 3 versi yang mau dipakai yang mana. Syarat pertama adalah ketika mau install kita harus punya token. Token itu dapatnya dari mana? Token itu Bapak Ibu bisa menghubungi HD Kabupaten Kota atau Provinsi. Nanti disampaikan aja minta token RDM, nanti pasti akan diberikan dengan melampirkan NSM-nya berapa. Kalau minta token pasti diminta NSM-nya. Dan itu syarat wajib ketika menjalankan aplikasi RDM. Dan syarat wajib lagi ketika pertama kali menginstal aplikasi RDM itu wajib online. Karena apa? Ketika pertama kali login itu otomatis
aplikasi ini akan memverifikasi dengan data yang ada di server pusat. Sama atau tidak datanya. Kalau tidak sama, tidak akan bisa login. Kalau datanya sama, langsung jalan dan mengecek update. Kalau sudah sampai situ, sudah bisa muncul seperti ini. Itu bisa online, bisa offline, tergantung madrasah masing-masing. Kita langsung contohkan saja ini yang sudah ada isinya itu pelajaran tahun kemarin, yang semester genap tahun 2020-2021. Jadi di menu proktor atau admin itu seperti ini isinya. Yang apa tugas dari proktor atau admin? Yang pertama itu mengecek nama-nama ini, alamat-alamat seperti ini. Kalau memang ini ada data yang salah, alamat salah, kabupaten salah, silahkan segera konfirmasi ke HJ Kabupaten untuk diedit. Kalau sudah diedit oleh HJ Kabupaten atau Penma Kabupaten, nanti silahkan madrasah langsung klik sinkron profil ini. Nanti otomatis data yang ada di sini akan berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di menu lembaga ini ada menu pengaturan mata pelajaran dan kelas. Di sini ada dua menu. Untuk halaman login, ini maksudnya apa? Yang di sini itu maksudnya ini untuk memilih tahun pelajaran aktif ketika di halaman login. Jadi misalnya di sini dibuat 2020-2021, di sini paket, semesternya genap, ketika disimpan, nanti di halaman login pertama otomatis tahun ajarnya langsung ke 2020-2021, meskipun kita bisa merubah manual seperti tadi kita login pertama. Kemudian yang ini adalah security code. Jadi di login pertama itu kalau ini diaktifkan, itu akan muncul kotak, terus dicentang yang isinya apakah Anda robot, seperti itu, nanti nyetingnya di sini. Nanti secara teknis mungkin akan disampaikan di lain waktu bagaimana cara menggunakan ini, atau mungkin tutorial di web, di portal. Ini di sini ada semua, ada statistik download di tutorial ini. Nanti bisa dilihat semua panduan yang sudah pernah dibuat oleh tim teknis. Nanti akan muncul di sini berupa panduan YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di sini fiturnya apa. Layanan ini adalah untuk fitur tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa login, mendaftarkan pakai email, nanti bisa tanya jawab di situ. Misalnya ada keluhan kendala di mana, di bagian apa, ada laporan misalnya ada bug, silakan nanti disampaikan di menu layanan ini. Ini untuk tutorialnya. Ini sudah ada semua panduannya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Untuk teman-teman proktor, bagi yang belum paham mungkin atau sama sekali baru download, bagaimana ketika belum mendapatkan sosialisasi, bisa melihat di tutorial, di menu tutorial ini. Ada semua, sudah dibuatkan semua oleh teman-teman. Kemudian yang di menu layanan, ini di sini ada RDM Support Center. Ini maksudnya adalah di sini ada nanti ketika ada pertanyaan atau laporan bug atau ada kendala bisa ditulis di sini. Di sini juga sudah kita buatkan FAQ terbaru, tapi ini nanti mungkin akan ada update lagi karena belum sempat kita update juga. Banyak pertanyaan sebetulnya di sini, cuma kita belum update. Ketika ini diklik, nanti akan muncul jawaban. Ini pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ini bisa dimanfaatkan nanti ketika ada pertanyaan, silahkan masuk. Kalau belum punya akun, silahkan daftar. Ini yang ada di menu layanan. Untuk fitur-fiturnya sama, ada beberapa menu yang nanti bisa dicek sendiri nanti di situ. Apa saja yang ada fitur di RDM. Untuk Google ini nanti
kita mungkin ada tutorial tersendiri cara mengaplikasikan ini di RDM. Ini untuk security web RDM-nya sendiri. Kemudian mapel, ini sudah ada keterangannya. Mapel ini didapat dari mana? Itu dari KMA 184. Ini waktu pertama login ini kosong, harus klik sinkron. Ini sinkron kemana? Tombol sinkron ini adalah langsung ke server di pusat. Jadi mapel ini adanya di server pusat. Apakah bisa menambahkan mapel sendiri? Tentu sangat bisa. Seperti mulok ini enggak ada, kita buat mapel tinggal klik tambah. Misalnya kelompok B, induknya muatan lokal. Ini umum, kalau MTS itu umum, mapelnya apa misalnya? Musik. Ini karena di MTS itu nggak ada mapel pilihan, ini nggak usah diisi, nggak usah dicentang. Ini jumlah jamnya berapa? Misalnya 2. Nomor urutnya berapa? 2. Terus kita simpan. Nanti otomatis akan masuk di bawah seperti ini. Yang MA juga nanti akan demikian, mungkin nanti di kesempatan Mas Vivin yang akan menyampaikan yang untuk MA. Ini untuk menu mapel. Kemudian kelas, yang pertama dilakukan ketika masih baru install adalah Proctor itu membuat kelas di sini. Menambahkan ini tingkatnya apa, jurusannya apa, kalau MTS itu pilih umum, nama kelasnya apa, pilihan ABC atau 1, 2, tergantung madrasah masing-masing, nama wali kelasnya siapa tinggal pilih. Asalkan nanti di guru ini sudah diinput. Itu yang ada di menu lembaga, di kelas. Jadi bisa dicoba sendiri, ini menunya sangat mudah sekali. Mungkin teman-teman Proctor sudah terbiasa dengan tombol-tombol seperti ini, cara ngedit, cara nambah bagaimana, pasti sudah sangat paham. Untuk daftar guru, ini bisa menambahkan dari Excel, bisa menambahkan manual. Kita nggak akan bahas detail bagaimana caranya, nanti tinggal di-download, ini di-upload, ini di-download template-nya, kemudian diisi, di-upload lagi. Sesimpel itu sebetulnya nggak bikin pusing. Kemudian mengajar, ini kita menyeting guru itu mengajar apa. Misalnya di sini kelas 7A. Nah itu kita setting di sini. Kalau satu-satu dari sini, pilih guru Quran hadisnya siapa. Kalau mau cara cepat, dari menu tambah ini, kita pilih misalnya guru Quran hadis. Guru Quran hadis kelas 7 itu siapa saja, yang ngajar itu siapa saja. Misalnya, ini guru Quran hadis. Kemudian dia itu ngajarnya di kelas apa saja. Tinggal dicentang, kemudian simpan. Itu tambah mengajar berdasarkan guru. Kalau yang di bawah ini berdasarkan kelas. Yang cara cepatnya pakai ini. Ini yang ada di menu guru, kemudian yang ada di siswa. Yang pasti Proctor nanti akan mengupload semua siswa yang ada di madrasahnya masing-masing. Kemudian ini yang update terbaru, ini ada tombol sinkron emis. Ini maksudnya apa? Ketika ini diklik, nanti data siswa yang ada di sini itu kita tidak mengupload siswa ataupun menambah secara manual, akan tetapi ngambil data dari emis. Ini ketika diklik, nanti akan ke server emis untuk ngambil data, dimasukkan ke sini. Syaratnya apa agar sukses sinkron emis ini? Yang pertama, emisnya harus beres dulu. Sudah menaikkan kelas, sudah meluluskan siswa yang kelas akhir, sudah menempatkan dia di rombel yang baru. Dan profilnya harus sama dengan di emis.
Bagaimana jika profilnya tidak sama? Nanti akan ada notif di sini 0 siswa masuk seperti itu. Jadi kita harus di akun kabupaten di Penma itu ada tombol nanti emis warnanya kuning di tiap madrasah, atau di atas ada tombol lagi untuk sinkron emis semua. Nanti tinggal diklik itu nanti otomatis sinkron emis. Kemudian yang dari madrasah kalau di Penma sudah sinkron emis, nanti di madrasah masuk menu profil, kemudian sinkron profil. Nanti nama-nama ini, nama madrasah sama NSM itu akan sama dengan emis, sehingga ketika diklik sinkron ini saya contohkan. Oh, ini tahunnya ajarannya beda, karena saya login di 2020-2021. Kalau ini saya login 2021-2022, ini akan bisa. Nanti kita coba pindah tahun ajaran untuk mencoba menu ini. Untuk pindah kelas, nanti bisa diklik misalnya kelas 7A. Ini anak ini mau pindah kemana, tingkat sama atau tingkat beda. Kalau tingkat beda misalnya protokolnya salah ngupload, itu harusnya siswa kelas 8 tapi diupload di kelas 7. Bisa nggak kita memindahkan siswa tanpa kita harus menghapus aplikasi kemudian install ulang? Sangat bisa, caranya seperti ini. Pilih siswanya, kemudian di kelas tujuannya ini tinggal pilih beda tingkat atau sama tingkat. Kalau sama berarti sama-sama kelas 7, kalau beda di sini akan ada pilihan kelas 8 dan 9. Ini tinggal pilih, kemudian nanti ketika ini di select all, kelas tujuannya misalnya ini. Nanti ketika diklik proses pindah, nanti otomatis akan pindah di sini semua. Itu caranya bagaimana memindahkan kelas beda tingkat atau sama tingkatnya. Kemudian untuk naik kelas, sama juga, menaikkan kelas harus sama. Kelas 7A, misalnya ini, dia naik ke kelas 8A. Itu caranya sama, kita tinggal pilih semua siswa ini, kemudian kita naikkan. Nah, ini siswa itu akan naik ke kelas 8A. Ketika nanti kita buka tahun ajaran 2021-2022, otomatis siswa ini akan ada di kelas 8A. Kalau belum dibuat, kelasnya belum dibuat, tinggal klik tambah di sini. Di tahun ajaran berikutnya, misalnya kita belum pernah login atau belum pernah membuat kelas, tinggal di sini kita klik tambah, pilih jurusannya apa, nama kelasnya misalnya ini B. Jadi akan muncul kelas 8B, seperti itu. Kemudian data alumni ini apa? Data alumni adalah data yang sudah diluluskan atau misalnya data mutasi. Kenapa di RDM itu di sini tidak ada menu menghapus, adanya menu mutasi. Kita menghindari menu hapus di aplikasi ini karena sering ada kasus salah hapus siswa. Nanti kita menghindari ada keluhan bagaimana cara mengembalikan siswa yang terhapus karena kita salah hapus, protokolnya salah hapus. Harusnya itu diedit, ternyata keklik yang hapus. Nah, itu mengapa kita menghindari ada menu hapus agar seperti itu tidak terjadi. Apabila ini sudah terhapus, ini akan datanya hilang semua. Mulai nilai, NIS, data yang berhubungan dengan siswa ini, itu akan hilang semua dari database RDM-nya. Jadi nggak akan bisa dikembalikan lagi. Kenapa? Di sini hanya ada menu mutasi, itu nanti ketika dimutasi, ternyata salah memutasi, bisa dikembalikan lagi. Kalau siswa ini diklik mutasi, itu nanti masuknya ke data alumni di sini. Ini sudah lulus, nanti akan muncul di sini yang dimutasi.
nanti, nah ini seperti ini siswa mutasi ini. Kalau ini ternyata ini siswanya salah kita mutasikan, tinggal batal mutasi nanti otomatis akan masuk di kelasnya sebelumnya. Dan siswa mutasi ini juga akan terhitung di dashboard sini. Jadi di sini nanti ketika ada siswa satu dimutasi, di siswa ini nanti tinggal 913 juga sudah otomatis mengikuti seperti itu. Yang di dashboard sama yang di sini sudah sinkron, nanti otomatis berubah dashboardnya jumlah siswanya. Kemudian di rapot itu kita nyeting ekstra, nambah ekstra, ekstranya apa saja, gurunya siapa, tinggal pilih gurunya seperti ini. Untuk ekstra simple hanya seperti ini. Kalau tambah ya tambah, namanya apa, itu wajib atau enggak, gurunya siapa, sudah selesai. Kemudian KKM ini ada 3, kelas 7, 8, 9. KKM tunggal dan isi KKM tiap tingkatan dengan nilai yang sama. Ini bisa dibuat seperti ini atau bisa dibuat berjenjang. Misalnya kelas 7 itu ini 72, kelas 8 73 misalnya, atau 74, kemudian kelas 9 76. Untuk KKM ini diserahkan ke masing-masing madrasah bagaimana mengaturnya. Yang jelas di sini ada pengaturannya, tinggal diklik simpan. Nanti kalau 75 predikannya apa muncul di sini. Kalau misalnya ini diganti 74, predikannya juga misalnya disimpan. Ini 76. Akan otomatis berubah. Ini yang ada di menu KKM. Kemudian di pengaturan yang beda dengan aplikasi rapor sebelumnya adalah di sini ada kolom watermark. Watermark itu apa? Watermark adalah tulisan garis-garis miring berupa tulisan yang biasanya ketika kita menggunakan kalau madrasah ada yang biasanya mencetakkan kertas untuk cetak rapot, itu kan ada logonya, kemudian ada tulisan nama madrasah miring-miring yang agak kabur seperti itu. Nah, di sini kita fasilitasi menu ini agar madrasah itu tidak perlu mencetak kertas sendiri untuk mencetak rapot. Madrasah cukup membeli kertas HVS 80 gram misalnya, yang warna putih polos. Nanti ketika ini misalnya diisi MTSN 3 Ngawi, nanti ketika dicetak rapot, ini kita simpan, nanti kalau dikosongkan, ini nanti akan putih polos. Ketika ini dicetak ada tulisannya, kita simpan, nanti dicetak rapot itu akan ada logo di tengah, kemudian ada tulisan miring MTSN 3 Ngawi, seperti itu. Proktor juga bisa melihat status nilai dari tiap-tiap kelas. Jadi kalau ini belum terisi, ini misalnya belum mengerjakan nilai, ini akan tombolnya merah, belum terkirim. Jadi proktor bisa membantu mengingatkan guru yang bersangkutan agar segera mengisi nilai rapot, sehingga tidak mepet waktunya, seperti itu. Nanti di akun Wakakurikulum dan juga staf dan juga Bapak Kepala Madrasah atau Ibu Kepala Madrasah juga akan bisa ada menu status nilai ini. Jadi bisa mengontrol siapa saja guru yang sudah selesai mengerjakan rapot dan siapa yang belum. Nanti bisa di-share di grup misalnya, ini mohon ini agar segera mengerjakan rapotnya karena waktunya sudah mepet, seperti itu. Kalau sudah semua nanti 100%. Dan ini misalnya ini kan tulisannya belum dikunci walas. Admin, kepala madrasah, Wakakurikulum dan juga staf itu bisa juga mengunci nilai ini. Tujuan ini apa dibuat tombol ini?
ini adalah ketika ini sudah dikunci, diklik kunci, itu guru yang bersangkutan di kelas ini tidak akan bisa mengedit rapotnya, tidak bisa mengedit nilainya. Misalnya ada perbaikan lagi, terus diedit ulang berulang-ulang, sudah cetak, kok ternyata ada kendala, diedit lagi. Yang menghindari seperti itu, ini bisa dikunci seperti ini. Jadi nanti dipastikan sebelum memberikan nilai, pastikan nilainya itu sudah fix atau final, sehingga ketika tombol ini diklik oleh walas ataupun kepala ataupun wakakur, itu guru-guru yang bersangkutan sudah aman karena sudah yakin nilainya sudah betul, jadi nggak khawatir lagi. Itu gunanya tombol ini. Ketika ini diklik nanti di akun kepala nanti ini akan terkunci, nggak bisa diedit lagi. Di aplikasi XDM itu akunnya apa saja, nanti di sini ada. Ini akunnya kepala, staf, sama wakakur. Jadi ada 4 akun yang ada di aplikasi RDM, yang satu kepala madrasah, staf madrasah yang bisa membantu proktor untuk mengisi data siswa dan lain sebagainya. Kemudian wakakurikulum juga bisa mengedit, melihat status nilai. Dan tampilannya kurang lebih sama, cuma menunya hanya sedikit. Yang untuk akun-akun ini, yang paling pokok adalah melihat status nilai ini untuk yang akun admin aplikasi. Kemudian menu backup restore ini sangat dianjurkan sekali ketika selesai mengerjakan segera di backup. Ketika aplikasi error atau misalnya ketika di hostingnya lupa belum bayar, kena suspend, itu nanti tinggal kita restore datanya. Kalau sudah di backup seperti ini, itu jangan dibiarkan di sini. Akan tetapi harus di-download, disimpan di tempat yang lain, misalnya di flash disk atau di drive atau di Dropbox dan lain sebagainya. Biar ketika bermasalah tinggal download lagi, direktor ke aplikasi yang baru lagi. Ini yang ada di akun proktor. Nah, kita lanjut aja dulu. Kita sekarang login ke akun guru. Ini saya contohkan akun guru, selain guru mendapatkan tugas sebagai wali kelas. Contohnya guru ini itu dia ngajar Quran hadis, kemudian dia juga wali kelas 7A. Di sini ketika di penilaian ini ada mapel Quran hadis yang sudah disetting oleh proktor tadi akan muncul di sini. Dia ngajar di mana. Ini nanti kelas 7A ini centang biru ini maksudnya apa? Centang hijau maksudnya. Centang hijau ini maksudnya adalah di kelas 7A itu raportnya sudah selesai dan sudah terkirim. Nanti kalau masih baru ini akan silang merah semua. Ini centang hijau ini indikator bahwa nilai raport itu sudah terkirim. Bagaimana cara mengisinya? Mengisi nilai raport itu gampang, pakai Excel bisa, pakai manual juga bisa. Yang disampaikan Pak Surya tadi, guru harus memberikan pembobotan, itu masuknya di sini. Di penilaian ini dikasih bobot dulu, diisi jamnya berapa per minggu, kemudian bobotnya itu berapa, misalnya ini 7, ini 3. Atau ini 3, ini 7. Ini dikasih 37 boleh, 30-70 juga boleh. Otomatis 30-70%. Ini kalau misalnya ini 30, ini 70, hasilnya juga sama. Kalau sudah disetting, kemudian simpan. Nah, kemudian di sini nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini adalah untuk mengisi nilai harian dan nilai PAS atau PAT. Bagaimana cara mengisi nilai harian?
Ini tinggal klik menu harian. Ini karena sudah terisi, nanti di sini ada tombol tambah nilai yang manual maupun yang di ini. Kalau mau ngedit ini harus batal kirim dulu. Dan nanti akan muncul seperti ini. Ini tambah misalnya ini ini ada pH 1. Kita mau ngisi misalnya tambah pH 2. pH 2. Materi pH 2 misalnya. Bapak Ibu bisa ngisi di sini sesuai nilai anak-anak yang didapat, atau kalau ngisi di atas ini, ketika ini diisi angka, otomatis yang bawah akan mengikuti semua. Misalnya ini 85. Ini akan diisi 85 semua, 86 semua. Cara begini juga boleh. Nanti tinggal Bapak Ibu mencari siswa yang nilainya beda. Ternyata anak ini nilainya 82, tinggal ngedit seperti ini. Ini misalnya 81. Atau mungkin ini 76, seperti itu. Ini kalau cara manual, inputnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik simpan. Untuk penamaan ini pH, ini penamaannya sama seperti Excel. Kalau mau misalnya mengedit lagi, ini harus disamakan dengan template Excelnya. Ini contoh template Excelnya itu pH spasi 1, pH spasi 2. Kalau pakai manual ya juga harus sama. pH spasi 1, pH spasi 2. Nanti ketika ditimpa oleh Excel uploadan, itu akan tertimpa. Kalau mau ngisi template pakai Excel, tinggal download templatenya, diisi nilainya. Ini saya contohkan. Dulu bentar. Nah, ini tinggal ngisi, misalnya pH 1, materinya apa, nilainya berapa. Kemudian simpan, upload. Kalau mau ganti pH 2 misalnya, tinggal diisi pH 2-nya di sini, dipilih pH 2, pH dan seterusnya. Itu kalau pakai template Excel seperti ini caranya. Kalau sudah, tinggal ngupload, kemudian simpan. Nanti nilainya akan masuk di sini. Kalau nilai harian ini sudah masuk semua, kemudian kita ngisi nilai part atau pas. Caranya sama. Dari sini terus diedit manual bisa, pakai upload Excel juga bisa. Dan nilai ini kita bisa ekspor juga. Kita bisa download sendiri hasilnya. Untuk arsip misalnya di-download lagi bisa. Arsip yang awal hilang, kemudian kita mau melihat nilai anak-anak bagaimana, tinggal kita ekspor, ini nanti akan terekspor sendiri. Kalau pas harian sudah selesai, harus ini kan akan menjadi silang karena tadi diedit di batal kirim. Nanti kalau sudah selesai kita klik kirim lagi. Nah, ini akan otomatis hijau sendiri. Ini yang terkait dengan nilai pengetahuan. Kemudian yang dinilai keterampilan, ini ada, pada prinsipnya sama pengisiannya, sama dengan nilai harian tadi. Ini harus dibatal kirim dulu. Kalau sudah terkirim, kalau mau tambah, nah nanti seperti ini. Nah, sama caranya, tinggal ngisi KJ apa satu, materinya apa, kemudian disimpan. Nanti akan muncul di sini. Itu yang terkait dengan nilai keterampilan. Cara mengisi nilai harian dan keterampilan, pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Ini mirip dengan aplikasi yang sebelumnya sih sebetulnya. Kalau ini pasti sudah familiar guru-guru dan teman-teman proktor di madrasah. Kemudian di wali kelas, ketika guru sebagai wali kelas itu ada tambahan menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di data siswa, itu guru bisa mengedit data siswanya anak-anak mereka. Misalnya ada laporan dari siswa, tanggal lahirnya salah. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengedit sendiri di sini.
Ini datanya sudah ya seperti ini. Kemudian absen. Ini nanti menu absennya. Di absen anak ini berapa hari nggak masuk, 1. Ini misalnya ini 1. Ini 2, misalnya ini 1. Ini 0, misalnya seperti ini. Kita simpan, coba. Kemudian di absen sudah, catatan wali kelas. Nanti ini ngisinya satu-satu. Isinya satu-satu seperti ini. Nanti tergantung wali kelasnya mau diisi apa, nanti tergantung masing-masing wali kelas yang bersangkutan, nanti tinggal ditulis di sini untuk catatan siswanya dari wali kelasnya. Kemudian yang sikap sosial yang disampaikan Pak Sule tadi, pengisian sikap sosial dan sikap spiritual itu bukan di guru, akan tetapi di wali kelas, itu masuknya di sini. Ngisinya nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 sebetulnya, ada 7 ini. Dan kejujuran. Nanti misalnya ini dipilih aja, misalnya A, nanti A semua, B semua. Tinggal ngedit mana yang nilainya berbeda. Misalnya ini B semua. Ini yang sikap sosial, ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin yang harus diisi. Kemudian yang sikap spiritual itu ada 4. Ini B. Simpan. Ini tinggal edit saja yang mana saja yang nilainya tidak sama. Kalau semua sudah terisi, otomatis nilai tambah di sini akan hilang. Di sini pun sama. Kalau sudah terisi semua 7-7-nya poinnya, di sini menunya tambah akan hilang. Kemudian prestasi itu seperti ini. Kalau mau menambah, tinggal tambah siswanya mana, prestasinya apa, seperti itu. Kemudian status nilai yang tadi, ini guru ini bersyarat ini sudah selesai apa belum, ini sudah selesai belum. Kalau belum selesai, wali kelas bisa menjabri guru yang bersangkutan agar segera menyelesaikan penilaiannya, seperti itu. Kalau sudah yakin betul semua, wali kelas bisa mengunci nilai ini. Kalau ini sudah dikunci, guru ini tidak akan bisa mengedit lagi nilai di kelas ini. Siswa di kelas ini tidak akan bisa mengedit lagi. Kalau mau mengedit, ternyata ada salah, harus konfirmasi ke wali kelas untuk minta dibukakan kunci ini. Seperti itu. Kemudian di menu rapor, rapor itu tampilannya seperti ini. Kalau ini naik kelas, ya tinggal dicentang. Kalau nggak naik, ya nggak usah dicentang seperti itu. Menunya ada, di sini ada sampul, identitas, ledger. Ledger ini ledger PDF, yang sini ledger Excel. Sampul ini adalah generate, sekali klik ini, nanti itu menggenerate semua siswa yang ada di kelas ini. Ada 32 siswa. Kemudian ada keluhan dari madrasah, servernya nggak kuat ketika ini ngeklik ini, akhirnya dimunculkan di sini cetak sampul dan identitas itu by name. Kalau diklik ini, nanti ini akan menggenerate semua siswa sampul yang ada di kelas itu. 32 nanti akan muncul di sini 32 lembar. Nah, seperti ini. Yang dimaksud watermark itu tadi seperti ini. Tulisan semu abu-abu agak remang-remang ini. Ini di sini nggak muncul logonya karena di sini sudah ada. Nanti di lembar lain di tengah ini akan ada logonya sendiri. Ini jadi ada yang mengeluh karena ketika menggenerate ini berat,
nggak semua madrasah servernya kuat, itu akhirnya dibuatkan menu yang manual seperti ini. Identitas pun sama. Kalau identitas seperti ini, nah ini akan muncul watermarknya seperti ini. Jadi madrasah nggak perlu lagi mencetak kertas untuk cetak rapot di percetakan dengan harga yang mahal. Cukup membeli kertas HVS 80 gram, kemudian ketika dicetak sudah ada watermarknya seperti ini. Itu fungsinya menu watermark tadi. Terus di sini legger, kita contohkan hasil jadinya seperti apa. Leggernya jadi seperti ini. Ini dipecah menjadi dua, pengetahuan sendiri. Kemudian di bawah ini ada keterampilan, beda-beda. Ini yang PDF, nanti ketika yang Excel ya tinggal ini di download Excelnya seperti ini. Ini bisa untuk arsip di madrasah guru, di guru yang bersangkutan atau wali kelasnya. Itu yang menu legger. Kemudian yang di aksi ini mencetak nilai. Di sini maksudnya adalah yang dicetak hanya kolom nilai tanpa deskripsi. Jadi di sini yang muncul nanti hanya pencetakan nilai. Di aplikasi RDM ini, yang sering salah itu adalah penulisan nomor induk. Nomor induk di sini yang di penulisan nomor induk di sini adalah hanya 6 digit. 6 digit itu terdiri dari apa? 2 digit pertama adalah 2 digit tahun masuk, kemudian 4 digit berikutnya adalah 4 digit nomor urut. Tapi ketika nanti dicetak di rapot, hasil cetak itu akan otomatis di depan 6 digit tadi akan muncul NSM-nya. Dan format ini format yang seperti di emis aja 18 digit nomor induk siswa madrasah. Jadi nanti untuk pengisian nomor induk itu cukup 6 digit seperti ini, 2 digit tahun masuk dan 4 digit nomor urut. Itu untuk format penulisannya seperti ini. Ini yang di menu cetak nilai ini. Kemudian yang menu rapot itu nanti akan tercetak semua mulai dari awal, dari halaman ini, sikap spiritual dan sosial ini sampai di sini ini nilainya, kemudian ini deskripsinya. Mungkin di sini nanti akan ada ekstra dan lain sebagainya dan tanda tangan seperti ini. Itu menu yang ini hanya 5 lembar. Ini yang ada di menu rapot. Kemudian di rekap. Rekap itu adalah hasil nilai belajar siswa mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 atau kelas 10 sampai kelas 12 atau kalau MI kelas 1 sampai kelas 6. Jadi nanti tiap anak itu bisa dicetak rekap hasil belajarnya. Dan ini nanti, ini sistem masih dikembangkan oleh teman-teman. Nanti akan ada aplikasi manajemen siswa. Jadi di situ nanti kita bisa mencetak buku induk. Kemudian nilainya itu sinkron dengan RDM ini. Jadi nanti akan ada aplikasi sistem manajemen informasi istilahnya. Kemudian di situ akan bisa cetak buku induk, yang nilai-nilai yang ada di buku induk itu ngambil dari nilai rapot dari rekap hasil belajar siswa tersebut. Jadi seperti ini kita bisa nanti kalau sudah lulus tinggal ngeprint. Kalau misalnya yang sekarang lagi sedang barusan selesai itu kan PPDB Jatim yang menggunakan sistem ngupload nilai. Nah ini akan sangat bermanfaat sekali nanti ketika tahun depan sistem PPDB Jatim itu masih seperti yang sekarang. Nanti kita tinggal ini ekspor nilainya aja nanti diupload, kita nggak perlu input manual lagi. Itu
banyak fungsi yang di menu rekap hasil belajar ini nanti. Mungkin itu paparan singkat tentang alur aplikasi dan juga contoh hasil cetak rapot dari aplikasi RDM yang dikembangkan oleh tim 9 tadi. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Ahmad Haryadi SE. Selanjutnya antara Bapak Wiwin Biantoro SPD dan Bapak M. Nazar Rosidi, siapa yang akan memaparkan atau mempresentasikan materi berikutnya? Tambahan sedikit. Silakan Pak Vivin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak-Bapak Kasih, Penma, staf Penma, Bapak Pengawas, Bapak Kepala Madrasah yang ada di wilayah Jawa Timur, dan juga teman-teman Bapak kurikulum beserta dengan teman-teman operator atau dokter yang semoga selalu sehat. Baik, saya hanya menambahkan sedikit. Jadi paparan dari Bapak Haryadi tadi sudah sangat lengkap. Saya hanya menambahi dari Maaf Mas Vivin, kurang jelas Mas Vivin. Gadgetnya mantul, yang pecah. Mantul. Gadget satunya di agak jauhkan atau dikecilkan. Yang di Bali di apa dulu? Iya. Baik, mohon maaf barusan saya lupa kalau ada tugas satunya lagi. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, saya hanya ingin menunjukkan perbedaan sedikit dari SKS. Jadi prinsip dasarnya SKS adalah musim kelas. Jadi di RDM ini sangat sudah memfasilitasi dari musim kelas itu sendiri. Jadi anak-anak bisa kita atur untuk sesuai dengan tidak harus BST atau berkumpul. Cuma nanti penetapannya tetap memakai rendernya sebagai identifikasi atau kode kunci dari setiap persen itu. Akan tetapi pada implementasinya penilaian nanti guru bisa memilih ini siswanya contohnya mapel lintas minat, ternyata lintas minat untuk fisika adalah anak dalam jurusan IPA 1, anaknya adalah ABCD. Kalau kimia itu anak EFG, itu nanti bisa diatur di FDM ini. Dan nanti yang keluar juga tetap nilainya sesuai dengan lintas minat atau peminatan yang dikehendaki oleh anak-anaknya sendiri. Baik, di sini saya kalau perbedaan yang tadi untuk yang non SKS itu tidak ada semester. Kalau SKS 2021 semester 1 kan semester 1, maka saya semester 1 lalu lagi. Saya mengenai perbedaan untuk isian tadi sudah terang dijelaskan oleh Menteri. Yang kedua, kita nanti perbedaannya saya ingin menambahi data siswa di sini untuk teman-teman dan Bapak Pengawas, Bapak Kasih. Di sini ada fitur untuk sinkron emis. Jadi kalau selama di sini saya kelas 10 karena sudah ada isinya.
karena di saya sudah saya masukkan siswa baru saya, jadi seumpama di sini saya klik MIPA, di sini sudah ada isinya dan ini tersinkron dengan English. Jadi data ini saya ambil dari English Madrasah real, data siswa baru. Terus saya mau menambah untuk yang kelas selanjutnya, mana ini kita tambah 10 IPA semester 1. Ini ada semesternya, jangan salah untuk pengaturannya karena sekarang semester 1. Kalau mereka kelas 12 berarti mereka semester 5. Kalau mereka sekarang kelas 11, kalau menggunakan sistem yang non SKS, berarti mereka ada di semester 3. Seperti itu dan selanjutnya. Kita kalau kelas kemarin saya pilih ini contoh, saya tambahkan, itu sudah terdaftar. Oke, baru di sini. Setelah kita membuat kelas, maka kita tarik siswa kita yang sudah ada di English ke aplikasi kita. Apa sih fungsinya dari sinkron English ini? Jadi kalau kemarin-kemarin teman-teman banyak yang mengeluh ketika ada aplikasi A harus mengisi lagi, ada aplikasi B harus mengisi lagi, ada aplikasi C harus mengisi lagi. Fungsi dari aplikasi dari sinkron English ini, data siswa yang sudah ada di English kita tarik ke aplikasi FDM sehingga data penting contoh seperti nama, NISN, orang tua, nama ibu, nama bapak yang sudah ada di item English bisa kita tarik langsung tanpa harus menginput data lagi dengan catatan, mohon maaf Bapak dan Ibu, dengan catatan data siswanya memang benar-benar sudah ada di English. Kalau datanya belum ada di English, dia dikerjakan dulu di English-nya. Seperti itu. Itu fungsi dari sinkron English. Bentar. Sinkronnya lama karena saya ada 14 tip. Untuk enrollment ada sekitar 37 Bapak dan Ibu. Baik, ini tampilannya. Saya tinggal pilih kelas 10. Ini sudah ada. Kita sesuaikan dengan PT yang ada di English. Sebenarnya ini adalah anak-anak IPA 2, maka saya taruh di IPA 2. Tinggal dikonfirmasi. Karena ada siswa baru, maka saya harus membuat list lokalnya. Karena di English kita tidak menambahkan list lokal, tidak menarik list lokal dari English karena di FDM sendiri punya aturan untuk list lokal hanya 6 digit. Contoh adalah 21.000.37. Lalu kita habis password. Kita terapkan dan selanjutnya tinggal kita simpan. Mohon maaf Mas Vivin, mungkin laptopnya yang satu dijauhkan lagi, masih mantul ya? Sudah off. Sudah off kemana? Sudah ya. Headset Mas Vivin bisa nggak? Pakai headset, suaranya pecah-pecah. Baik, saya ganti ini. Sengaja kebutuhan dilanjut kebutuhannya dari FDM aja mengajar. Dilanjut kebutuhan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya handle-nya Mas Vivin dulu, tadi masih ada trouble teknis. Jadi di sini mungkin nanti saya sedikit akan
menjelaskan tentang teknis saja, karena tadi untuk sistem paket sudah dihandle oleh Pak Ahmad Haryadi dan SKS-nya nanti oleh Pak Bivin. Jadi saya mungkin nanti lebih pada ada yang japri beberapa tadi itu terkait ini apa namanya RDM ini bagaimana sistemnya dan seperti apa. Kira-kira itu. Jadi mungkin saya bantu untuk menjelaskan saja tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Suliat tadi. Nah, kira-kira ini share screen saya sudah muncul nih. Aman-aman. Jadi RDM itu ada 3 versi tadi yang sempat ditanyakan, ada beberapa yang chat. Yang pertama ada versi VDI, setelah itu ada versi XAMPP atau installer, dan ada versi hosting. Pada versi VDI ini itu yang biasanya HD setiap kabupaten kota atau HD yang ada pada setiap madrasah itu insya Allah sudah memahami terkait ini. Karena ini merupakan versi di mana RDM itu diinstal secara lokal. Yang artinya lokal itu adalah hanya bisa diakses dari jaringan lokal. Mungkin di madrasah tersebut sudah terbentuk sebuah jaringan, maka akan bisa diakses pada jaringan lokal, misalkan pada sebuah lab. Jadi versi VDI ini tidak dapat diakses dari luar, kecuali sudah di-online-kan dari server lokalnya agar bisa atau dapat diakses dari jaringan yang ada di luar madrasah tersebut. Dan bentuknya secara file pasti akan lebih besar di sini ya, karena tersimpan pada lokal. Dan setiap madrasah sudah memiliki servernya masing-masing, jadi bebas untuk memilih mau versi yang manapun. Yang jelas di sini sudah disiapkan 3 versi di mana masing-masing madrasah bebas untuk menentukan mau yang versi VDI, XAMPP atau versi hosting. Nah, ini untuk VDI. Cara pemasangannya sudah diperjelas di sini. Di komputer Anda sudah terinstall VirtualBox, biasanya yang dipakai untuk dulu kegiatannya ada uang BNPK dan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu bisa diinstal di sini. Ini untuk komputer lokalnya. Yang kedua ada versi XAMPP, versi SAM atau versi engine yang ada pada lokal juga, tetapi tidak menggunakan yang namanya VirtualBox. Kalau tadinya itu menggunakan VirtualBox pada VDI, kalau versi XAMPP ini di komputer server itu bisa diinstal engine untuk menjalankan aplikasi ini, atau biasa kita sebut dengan XAMPP ini. Di mana XAMPP ini sama-sama terinstall pada sebuah komputer server yang nantinya akan diakses oleh komputer klien atau klien bentuk yang lain, baik bentuk komputer atau bentuk handphone dan yang lain sebagainya. Di mana ada spek minimal komputer yang harus disiapkan jika mau menggunakan XAMPP ini. Yang pertama dipastikan operating sistemnya, Windows-nya itu sudah 64 bit. Karena sekarang untuk 32 bit sudah jarang ya, jadi teman-temannya bisa menggunakan OS Windows 64 bit. Setelah itu terinstall Microsoft Visual C++ 2015. Kalau belum bisa download langsung di sini ya, di sini ada linknya, sudah disiapkan linknya untuk mendownload Visual C++. Untuk update versi SAM itu ada beberapa model SAM ya, XAMPP. Jadi versinya, teman-teman bisa menggunakan versi SAM yang seri yang paling terbaru saja. Jadi untuk memastikan, karena di sini nanti bekerjanya pada PHP seri 7 titik. Jadi ambil yang seri terbaru agar nanti XAMPP ini bisa diakses. Untuk versi XAMPP ini, halaman nanti yang akan dibuka setelah terinstall dan memasukkan pada sebuah instalasi tersebut, maka akan jadi localhost ini dengan port defaultnya yaitu 12
03 ini. Ini untuk yang versi XAMPP. Jadi sama-sama pada komputer lokal. Jadi VDI ini juga komputer lokal, tapi bentuknya dia menggunakan VirtualBox. Jadi sudah ada XAMPP-nya di dalam VirtualBox tersebut. Kalau yang versi XAMPP ini adalah tidak adanya VirtualBox, tapi kita langsung install pada komputer server yang akan digunakan sebagai master untuk menyimpan seluruh kegiatan yang ada pada RDM tersebut. Dan yang ketiga ada versi hosting, di mana versi hosting ini adalah versi yang saat ini sudah banyak digunakan oleh teman-teman semuanya, karena versi hosting ini adalah versi online dan bisa diakses dari mana saja, kapan saja. Dan dia syaratnya adalah masing-masing madrasah itu mempunyai hosting yang bisa di-online-kan, yang nantinya akan bisa diakses dari mana saja tadi. Di sini untuk versi hosting, syarat untuk bisa menginstalnya, yang pertama hostingnya pastikan sudah tersetting PHP 72. Setelah itu sudah tersetting IonCube loadernya, juga versi ini. Untuk low URL fopen, ini dipastikan posisinya low ya, jadi agar dapat terkoneksi pada server pusat. URL juga aktif dan resource hosting cukup untuk pengguna rapor. Jadi memungkinkan masing-masing hosting itu mempunyai spesifikasi yang berbeda tergantung dari berapa jumlah klien yang nantinya akan mengakses server hosting dari masing-masing madrasah. Di sini ada dua, tadi ada yang sempat nanya, ada yang download source, ada yang download mini installer. Bedanya apa? Kalau download source berarti teman-teman semuanya itu mendownload source dari semua aplikasi yang ada pada RDM dan memasangnya secara manual. Itu kalau download source. Kalau mini installer itu Bapak Ibu semuanya itu mendownload bentuk mini, hanya ada 2 file di situ. Pada saat diinstal maka akan masuk pada hosting teman-teman semuanya dan otomatis akan menginstal melalui media download dari hosting tersebut terhubung ke server pusat. Jadi bedanya di situ aja antara 1, 2, 3 ini, di mana versi VDI tadi lokal, versi SEM itu lokal, jadi lokalnya itu hanya ada di madrasah tersebut. Untuk versi hosting itu bisa diakses dari mana saja. Kira-kira untuk teknis saat ini yang bisa kami sampaikan mungkin itu. Untuk Mas Vivin, apa sudah siap tadi untuk menjelaskan yang SKS? Testing suara. Sudah Mas. Oke, sip. Siap, dilanjut Mas Vivin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi ada kendala untuk mic. Baik, saya teruskan di sini, saya beri NIS. Lanjut sampai ke bawah, lalu kita simpan. Pilih rombelnya yang di RDM, IPA 2. Ketika kita tidak ada, apakah bisa menyimpan? Baik, seperti ini. Jadi data yang di sini, data siswa ini sudah terinput data-data. Di sini ada centang hijau, berarti dia ada di EMIS. Kalau tidak ada di EMIS, maka dia akan X seperti ini. Oh, karena saya tabelnya tadi semester 1, berarti belum bisa melihat yang semester 2. Maka di sini sudah ada data-data siswa yang sama dengan di EMIS masuk ke lembaga kita. Kalau di EMIS ada nama bapaknya, maka ada, sehingga teman-teman operator madrasah tidak perlu mengambil menginput lagi by name
ke sistem RDM ini, hanya sistem tarik seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, hal yang sering ditanyakan, Pak, kalau di SKS ini saya mau melihat rapor di semester yang kemarin, apakah bisa? Bisa, Bapak dan Ibu. Jadi untuk rapor yang sebelumnya kita hanya tinggal memasukkan username passwordnya ke tabel sebelumnya. Di sini ada semesternya kan. Seumpama saya ingin tahu semester apa yang raport anak-anak semester 4 kemarin, karena kemarin semesternya genap. Kayak kita lihat, kita login. Maka di sini akan berubah semester 4 2020-2021. Di sini sudah ada siswa-siswanya, dan mohon maaf untuk sistem di SKS seperti konsepnya SKS sendiri itu tidak ada naik kelas. Kalau tadi ada fitur di paket ada naik kelas, kalau tidak sinkron EMI seperti ini, kalau di SKS tidak ada nanti naik kelas. Hanya pindah, di sini memang fiturnya naik kelas, tapi hanya pindah kelas. Jadi dari tabel ini kita pindah, mohon maaf karena ini kelas 11. Kita hanya tinggal check all, select all, kita pindahkan ke kelas 12, umpama IPA 1. Seperti itu, maka siswanya akan ketarik sendiri. Proses di sini namanya proses naik kelas, padahal hanya memindahkan dari data yang ada di mana, data yang ada di semester kemarin pindah ke semester selanjutnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi, jadi sama prosesnya dengan sistem paket, cuma dia bisa moving class di sini semesternya dan nilai-nilainya terus berkelanjutan seperti itu. Semoga sedikit banyaknya dari saya. Untuk sistem penilaiannya juga sama dengan yang di sistem RDM umumnya, jadi tidak ada, insya Allah tidak ada kendala. Untuk Bapak dan Ibu sekarang bisa menyiapkan RDM-nya, lalu download template-nya, sehingga nanti pas waktu atau bisa langsung nyicil nilai-nilainya dimasukkan sekarang, atau pas waktu nanti penilaian itu sudah langsung ada dan langsung tinggal di-upload sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dari saya cukupkan, karena untuk pesanannya dari panitia untuk hal yang bersifat teknis selanjutnya nanti ada di kegiatan kedua. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.